Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawi Naila Mumtaza dari IATB semester 4. 1 menit ke depan saya akan menemani kalian untuk storytelling seorang tokoh peradaban Islam yang namanya juga sangat mendunia. Beliau berasal dari negara Indonesia, lebih tepatnya dari Sulawesi Selatan, atau lebih tepat lagi dari kota Goa. Dari abad 17, tepatnya tahun 1626, lahir seorang pemuda muslim bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari kecil, beliau sudah haus akan pengetahuan, haus akan wawasan. Beliau juga seorang sufi yang sangat mendalami tentang hakikat ketuhanan. Beliau juga seorang pejuang yang sangat gigih akan melawan kezaliman. Sejak kecil, beliau tak hanya belajar di tanah kelahirannya, beliau juga belajar di negara-negara tetangga, bahkan juga di kota Haramain atau yang kita kenal dengan kota Mekah dan Madinah. Tak hanya di kota dua itu, beliau juga belajar di kota Damaskus, kota Yaman, dan banyak lagi. Selama di sana beliau belajar bertahun-tahun di negara tetangga, beliau mendapat julukan sebagai seorang Tajul Khalwati atau yang disebut dengan seorang Sufi Khalwat. Setelah bertahun-tahun beliau belajar di negara tetangga, beliau kembali ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran yang telah dia pelajari di negara-negara tersebut. Beliau, namun di saat itu banyak sekali kuku-kuku para penguasa dari Belanda, hingga akhirnya Syekh Yusuf Al-Makassari ini gregetan, kayak mereka kenapa sih gitu, merasa terusik dengan adanya kolonialisme Belanda. Cara Syekh Yusuf Al-Makassari menyebarkan ajaran Islam itu dengan cara dari penulisan ataupun dari kitab-kitab rujukan yang penting bagi umat Islam, baik dari tulisannya maupun dari kitab-kitab yang telah ia pelajari lama dari negara tetangga. Syekh Yusuf Al-Makassari menyebarkan ajaran Islam tidak sendiri, namun saat itu ditemani oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Namun karena adanya dua tokoh yang sangat Masya Allah, negara kolonial Belanda ini sangat terancam. Mereka ingin mengusir atau mengasingkan Syekh Yusuf Al-Makassari. Mengusirnya di mana? Enggak cuma di Indonesia mengusirnya itu dibawa pergi ke Afrika Selatan, lebih tepatnya di kota Kempton. Tapi setelah adanya pengusiran dari kolonial Belanda yang tadinya mengajarkan Islam di Indonesia tapi nggak diterima, bahkan sampai dikucilkan atau diasingkan ke negara Afrika Selatan di kota Kempton, Syekh Yusuf Al-Makassari ini menyebarkan Islam juga di negara Afrika tersebut. Sampai-sampai beliau mendapat julukan Father Founding atau Founding Father, seorang bapak pendiri komunitas Muslim di Afrika Selatan. Saat namanya besar di Afrika Selatan, warisan yang ada dari Syekh Yusuf Al-Makassari adalah beliau dimakamkan di kota tersebut. Tak hanya itu, Syekh Yusuf Al-Makassari sendiri mengajarkan kepada kita bahwa keberanian, keilmuan, dan juga keikhlasan itu mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas itu harus berjalan seiring dengan perjuangan membela kebenaran dan keadilan. Beliau adalah teladan bagaimana seorang ulama bukan hanya berdiam diri di pesantren, melainkan juga turun aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan di tekanan penjajah sekalipun. Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu adalah prioritas utama. Syekh Yusuf Al-Makassari sendiri rela berlayar jauh dan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak berhenti belajar, mencari ilmu di mana saja, bahkan tidak terpaku pada satu sumber saja. Syekh Yusuf Al-Makassari juga mengajarkan kita mengenai keberanian dan membela kebenaran.
Meskipun seorang ulama dan sufi, Syekh Yusuf tidak gentar menghadapi kezaliman. Beliau aktif dalam perlawanan fisik dan ideologis terhadap penjajah. Pesan moralnya adalah kita harus berani membela kebenaran dan keadilan di tengah tekanan dan ancaman besar. Diam saat melihat ketidakadilan bukanlah pilihan. Pesan moral berikutnya yaitu keteguhan hati dan juga semangat pantang menyerah. Ketika diasingkan ribuan kilometer dari tanah kelahirannya ke Afrika Selatan, beliau tidak pernah padam untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Beliau malah menumbuhkan cahaya Islam di negara tersebut. Beliau teguh pendirian pada prinsip bahwa tidak akan menyerah pada keadaan dan situasi apapun. Kemudian di Afrika Selatan, beliau juga mempunyai koneksi global dan toleransi. Ketika di negara Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari memiliki banyak sekali koneksi global, baik dari ulama-ulama besar dari negara lain yang juga beliau datang ke Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari memberi pengajaran moral kepada kita bahwasanya betapa luasnya jaringan peradaban Islam dan penting adanya menjalin hubungan baik dari lintas budaya. Singkatnya, Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berilmu tinggi, berani membela kebenaran, pantang menyerah dalam menghadapi cobaan, dan selalu memberikan manfaat bagi sesama dimanapun kita berada. Hingga akhirnya Syekh Yusuf Al-Makassari sendiri wafat dan dimakamkan di Afrika Selatan, tepatnya di kota Cape Town. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.